Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya Nihana Imatu Saadah dengan NIM 1262052121118 dari kelas PGMI 5E. Kali ini saya akan membahas tentang strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS di MI atau SD. Berikut penjelasannya. Pembelajaran adalah proses kompleks yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik pada suatu lingkungan belajar. Dalam pembelajaran kita mengenal berbagai istilah seperti strategi, metode, dan juga teknik dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Beberapa contoh strategi pembelajaran yang sering kita temui antara lain yaitu yang A, strategi pembelajaran ekspositoris, yaitu merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. Kemudian yang B yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran ini menekankan pada penggunaan masalah aktual sebagai satu pembelajaran yang menantang dan menarik. Kemudian yang C, strategi pembelajaran kontekstual, yaitu strategi pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses yang holistik dan bertujuan memotivasi peserta didik untuk memahami makna materi pembelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian yang D, ada strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran ini menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Strategi pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Kemudian yang E, ada strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, yaitu strategi pembelajaran kemampuan berpikir merupakan suatu strategi pembelajaran yang bertumbuh pada proses peningkatan kemampuan berpikir peserta didik melalui telaah fakta-fakta dan menghubungkan antara pengalaman nyata yang dimiliki peserta didik dan dikaitkan dengan kehidupan yang nyata. Yang F, ada strategi pembelajaran kooperatif. Strategi ini merupakan salah satu pembelajaran di mana aktivitas kegiatan pembelajaran dilakukan guru dengan menciptakan kondisi belajar yang memungkinkan terjadinya proses belajar sesama peserta didik. Kemudian yang G, ada strategi pembelajaran afektif, yaitu strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, akan tetapi juga bertujuan untuk mencapai dimensi lainnya. Materi yang kedua yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang bagaimana cara-cara atau teknik yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam upaya menyampaikan materi atau bahan ajar kepada objeknya, yaitu peserta didik. Contoh sebagian kecil metode pembelajaran yang telah populer dan bisa diaplikasikan dalam pembelajaran IPS diantaranya adalah: yang pertama ada metode ceramah. Metode ini menghendaki siswa harus mendapatkan informasi yang sama dalam jumlah siswa yang banyak. Dalam metode ini, penekanan penyampaian informasi secara verbal dan cenderung searah atau dari guru ke siswa. Dalam pengaplikasian metode ini menyampaikan materi hanya membutuhkan waktu yang singkat. Yang kedua ada metode diskusi, merupakan cara yang digunakan untuk pembelajaran yang terfokus pada pembelajaran dan pemecahan suatu masalah atau topik dengan cara bertukar pikiran atau pendapat, gagasan, dan bertukar pikiran yang dilakukan oleh sejumlah atau sekumpulan orang untuk memperoleh suatu jawaban atau kesimpulan. Kemudian yang ketiga ada metode demonstrasi, yaitu merupakan cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruannya.
Yang keempat ada metode eksperimen, yaitu metode yang menekankan cara penyajian pembelajaran dengan cara menugaskan siswa untuk melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri tentang sesuatu yang dipelajari. Kemudian yang kelima ada metode simulasi, yaitu suatu metode yang cara penyajian pengalaman belajarnya dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Kemudian ada metode tanya jawab, merupakan cara penyajian pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang dikemukakan oleh guru yang harus dijawab oleh siswa. Dan kemudian yang terakhir ada metode drill. Metode ini digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari apa yang dipelajari. Kemudian materi yang ketiga yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran tentu tidak kaku, harus menggunakan pendekatan tertentu, tetapi sifatnya lugas dan terencana. Ditinjau dari pendekatannya, pembelajaran dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain yaitu yang pertama pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru atau teacher-centered approach. Adalah suatu pendekatan pembelajaran yang berdasar pada pandangan bahwa mengajar adalah menanamkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau student center approach. Merupakan proses belajar mengajar yang didasarkan pada kebutuhan dan minat anak. Kemudian ada pendekatan ekonomi pendidikan yang memandang anak sekolah sebagai investasi masa depan, sehingga kegiatan pembelajaran harus dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar yang dapat mengembalikan investasi yang dibutuhkan selama sekolah, baik kepada diri peserta didik, keluarga, maupun pada negara. Kemudian pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan agama, yaitu memandang kegiatan pembelajaran sebagai kegiatan ibadah, sehingga nilai-nilai keagamaan sangat berpengaruh pada semua proses pembelajaran, layaknya apa yang telah dicetuskan oleh ulama Imam Az-Zarnuji. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.